Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur adalah tanda kita mengagungkan Allah. Ungkapan syukur adalah kewajiban kita yang utama kepada Allah atas semua anugerah nikmatnya. Demikian juga ungkapan salawat dan salam dengan diiringi usaha mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dan kita memasuki surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya yang kita bahas pada hari ini adalah dari ayat 25 sampai dengan ayat 44. Ayat 25 merupakan ketetapan dan ketentuan Allah tentang utusan-utusannya, tentang nabi-nabinya. Bahwa Allah tidak mengutus seorang pun dari Rasul sebelum Nabi Muhammad, melainkan ada wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Wahyu semuanya adalah menjadi anugerah Allah kepada semua nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tentunya kepada nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua wahyu, semua syariat Allah yang Allah wahyukan kepada para nabi, intinya adalah la ilaha illa ana fa'budun. Di akhir ayat 25, inti dari semua nabi, inti dari semua rasul adalah mengajak kaumnya untuk hanya mengabdi, menyembah kepada Allah. La ilaha illa ana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tidak ada ilah melainkan aku, Allah, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepadaku. Namun apa yang dilakukan oleh kaum para nabi, oleh umat para nabi, ada yang malah menjadikan untuk Allah yang Maha Rahman anak. Sehingga di ayat 26 Allah ingatkan subhanahu bal ibadum mukramun. Sungguh malaikat-malaikat yang dijadikan anak oleh orang-orang musyrik, anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah makhluk Allah yang amat sangat mulia. Ibadun mukramun, mereka hamba-hamba Allah. Tidak mungkin mereka anak-anak Allah. Semuanya adalah hamba Allah, semuanya adalah makhluk Allah. Sehingga dikatakan inilah bantahan Allah, inilah jawaban Allah terhadap mereka yang menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Di antara ciri malaikat yang lain adalah mereka tidak pernah mendahului apa yang Allah perintahkan, tidak pula mereka melainkan mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasbikunahu bil qawli. Sebelum diperintahkan mereka tidak melakukan apa-apa, namun ketika diperintahkan mereka langsung menjalankan perintah Allah. Dan semua perintahnya tidak ada yang tidak dijalankan. Semuanya dijalankan dengan sebaik-baiknya, dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifatnya adalah Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka, yaitu para malaikat-malaikat Allah, juga apa yang ada di dalam mereka. Allah berarti amat sangat Maha mengawasi, termasuk kepada malaikat-malaikatnya dalam menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapapun tidak akan dapat memberikan syafaat melainkan yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, dan semua manusia selalu bersikap hati-hati. Semua wajib bersikap tadarruk, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah gambarkan beberapa sifat-sifatnya di ayat 28. Mereka yang tetap menuduh Allah, mereka yang tetap menjadikan Allah sekutu-sekutu, maka ayat 29, wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam. Karena mereka tidak segera bertobat, mereka malah tetap menuduh dan menisbahkan anak untuk Allah, maka siapapun yang mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka dengan jahannam. Dan begitulah balasan Allah kepada orang-orang yang zalim. Berbuat syirik termasuk perbuatan zalim. Zalim tidak hanya kita menganiaya manusia, merugikan manusia, tetapi semua perbuatan yang merugikan kita itulah perbuatan zalim. Dengan mengatakan yang tidak patut untuk Allah, dengan mengatakan sesuatu yang tidak layak untuk Allah, berarti kita telah merugikan diri sendiri, karena akibatnya amat sangat berat, hukumannya amat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 30 inilah yang dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat isyarat ilmiah, karena bicara tentang salah satu dari teori yang disampaikan oleh para ilmuwan tentang teori Big Bang, asal mula langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum manusia menemukan teori ini, Allah sudah menyampaikan di awal bahwa sungguh langit dan bumi awalnya adalah padu, awalnya adalah satu gumpalan, kemudian kami pecahkan keduanya. Maka kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit dipecah menjadi 7 lapis, demikian juga bumi Allah jadikan sebagai 7 lapis bumi. Semuanya adalah ketentuan Allah kalau kita mengacu kepada kaidah iman. Tetapi kaidah ilmiah ternyata tidak bertentangan dengan Al-Quran, atau Al-Quran telah mendahului ilmu pengetahuan, karena teori kesepaduan langit dan bumi, teori menyatunya langit dan bumi di awal, yang kemudian terjadi perpecahan, terjadi hal yang disebut dalam teori Big Bang. Mereka kemudian, atau langit dan bumi kemudian pecah dan masing-masing berada pada garis edarnya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Namun asal muasalnya, awal sejarah langit dan bumi ditetapkan oleh Allah, kanata ratqan fafataknahuma, awalnya menyatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan antara keduanya. Langit Allah tetapkan dengan kekokohannya tanpa tiang, bumi Allah tetapkan dengan kelandaiannya, dengan segala isinya, yang akhirnya kita dan semua makhluk dapat menjalankan kehidupan ini dengan fasilitas, dengan sarana prasarana bumi yang lengkap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula proses yang panjang seperti yang kita saksikan saat ini. Sebelumnya adalah Allah jadikan air yang sangat luas, air yang sangat banyak. Dari air itulah tercipta makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan berasal dari air, artinya Allah turunkan hujan, maka suburlah bumi kita, dan kemudian tanaman, tumbuh-tumbuhan, pertanian pun menjadi subur. Seluruhnya Allah tetapkan, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka pertanyaan Allah, afala yu'minun, bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita manusia, setelah Nabi Adam alaihissalam, setelah Sayyidah Hawa, maka manusia melalui proses yang bernama air mani. Air itulah yang menjadi cikal bakal kehidupan. Kehidupan yang ada di muka bumi ini juga Allah hadirkan air sehingga kehidupan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan kita akan air sekarang juga amat sangat besar. Orang
tidak mungkin tahan kalau tidak minum. Tapi mungkin manusia tahan kalau tidak makan. Inilah tuntunan Allah. Inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana asal muasal langit dan bumi sekarang ini, bagaimana sejarah awalnya, bagaimana kehidupan di atas muka bumi ini berasal dari air yang Allah anugerahkan untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh makhluk-makhluknya. Setelah proses yang panjang itu, maka di ayat 31 Allah tambahkan beberapa gambaran tentang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jadikan langit sebagai atap yang tetap terpelihara. Namun tetap saja manusia berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jadikan pula di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar tidak terjadi guncangan. Kemudian kami jadikan jalan-jalan yang luas agar jalan-jalan itu dijadikan petunjuk oleh manusia yang menjalankan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan segala sesuatunya untuk manusia, untuk hewan, untuk makhluknya. Manusia yang sekarang mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah, tidak ada kata lain melainkan wajib mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pula yang mencipta malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar pada garis edarnya. Ini kelanjutan dari proses alam semesta ini, proses langit dan bumi, proses kehidupan makhluk yang ada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di ayat 34, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum Nabi Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Ini tanda dari Allah bahwa siapapun tidak akan kekal dalam hidup ini, termasuk para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Ada masa dan ada ajalnya. Dan benar, Nabi Muhammad SAW sudah wafat mendahului kita, dan para nabi pun sudah wafat mendahului kita. Orang-orang sebelum kita sudah wafat mendahului kita, dan tentu setiap kita pun akan menghadapi kematian tanpa terkecuali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ayat 35 mengingatkan kita semuanya tentang kematian, mengingatkan tentang hakikat yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, seluruhnya akan mengalami kematian, akan mengalami kehancuran, kepunahan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk pasti hancur. Kullu man 'alaiha fan. Yang kekal adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Begitulah ketetapan Allah. Karenanya kita hanya bergantung kepada yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha sempurna. Ketika manusia meyakini bahwa yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya adalah Allah, maka Allah berkenan untuk menganugerahkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Allah menyebutkan di ayat 35 tadi merasakan kematian. Ternyata kematian itu rasanya amat sangat perih, rasanya amat sangat pedih. Nabi SAW pun merasakan beratnya saat sakaratul maut. Untuk itu kita selalu berdoa. Bahkan kita mentalkinkan kepada mayit yang hendak sakaratul maut, kepada orang yang sedang dalam proses sakaratul maut, yaitu Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami saat proses sakaratul maut, saat proses ruh keluar dari tubuh kita. Masya Allah, sesuatu yang sangat berat. Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, saat wafatnya Fatimah melihat betapa beratnya wajah Nabi SAW. Padahal itu yang teringan di antara manusia.
Bagaimana dengan manusia biasa seperti kita? Tentu amal ibadahlah, tentu kesolehan dan ketaatanlah yang nanti menjadi pembeda bagaimana keadaan sakaratul maut seseorang. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Allah gambarkan ada malaikat-malaikat yang diperintah mencabut dengan sekeras-kerasnya, tapi ada malaikat yang Allah perintah mencabut nyawa manusia dengan selembut-lembutnya. Mudah-mudahan kita saat proses sakaratul maut Allah mudahkan. Dan kemudian malaikat yang mencabut ruh kita, mereka mencabutnya dengan perlahan-perlahan sehingga kita dikategorikan sebagai yang menutup hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ujian Allah dibagi dua, bisyarri wal khairi. Ada kebaikan dan ada pula ujian yang bernama keburukan. Ada ujian kesulitan, ada ujian yang bernama kenikmatan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh mempesona keadaan orang beriman, sikapnya amat sangat menakjubkan. Bagaimana jika ditimpa, jika mendapat kesenangan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Berarti saat ujian kesenangan ia lulus. Dan manakala mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, ia bersabar dan itu baik baginya. Kata Nabi SAW, fakana khairan lahu. Berarti dia lulus ujian dari kesulitan atau keburukan atau musibah. Semua kita akan menghadapi keduanya. Kadang ujian itu bentuknya adalah kenikmatan, tapi kadang ujian itu bentuknya adalah kesulitan, kesukaran, bentuknya adalah musibah, bencana. Namun kadang justru ujian Allah bentuknya adalah kenikmatan, anugerah-anugerah. Allah abadikan dua nabi. Yang satu mewakili ujian dengan kesabarannya, Nabi Ayub alaihissalam. Dan ada nabi lain yang Allah uji dengan kesyukuran tingkat tinggi karena kekayaan yang sangat melimpah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua-duanya Allah uji. Salah seorang di antara mereka diuji dengan kesyukuran dan sukses mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang satu diuji dengan kesabaran dan sukses mendapatkan pula kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita selalu siap apapun yang Allah akan hadirkan untuk kita sebagai ujian darinya, kita wajib menerimanya. Namun kita tetap ikhtiar sungguh-sungguh, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah, kita mohon pertolongan kepadanya, karena hanya Allah lah yang menguji kita. Maka kita mintakan kemudahan kepada Allah, kita mintakan pertolongan kepada Allah. Sampai dikatakan di dalam hadis Imam Ahmad, man la yas'alillah yaghdab alaihi. Allah murka kepada orang yang tidak meminta kepadanya. Mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah, yang tidak pernah mendekat kepada Allah, Allah murka kepada mereka yang demikian. Justru Allah amat sangat suka kalau hambanya meminta, hambanya memohon, hambanya mengadu. Karena itu tanda bahwa kita amat sangat bergantung, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 36 berbicara tentang bagaimana orang-orang yang tidak beriman. Mereka menjadikan Nabi bahan ejekan atau memperlakukan Nabi dengan perlakuan yang menghinakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan agar Nabi bersabar kepada apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan misalnya, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka ingkar kepada Allah untuk mengingat Allah yang maha pengasih. Bagaimanapun, mereka yang menuduh Allah dengan tuduhan yang amat sangat nista, menuduh Nabi dengan tuduhan yang buruk, tetap saja kita tidak boleh membalas tuduhan itu dengan tuduhan yang sama buruknya. Karena dengan demikian, berarti kita pula melakukan perbuatan nista. Tentu ketika ada tuduhan yang tidak patut untuk Allah, kita ucapkan subhanallah. Ada tuduhan yang tidak tepat untuk Nabi Muhammad, kita katakan Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tapi kita mencoba kemudian mencari bagaimana agar mereka tersadar, agar mereka kemudian mengakui kelemahannya,
bahwa di hadapan Allah, di hadapan Nabi SAW yang mulia, tentu mereka tidak ada sedikit pun tandingannya atau perbandingannya. Allah maha mulia dan Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah tentang manusia adalah bahwa manusia ada sifat yang disebutkan oleh Allah sebagai min ajal. Di ayat yang lain, wa kanal insanu ajula, sifat terburu-buru, sifat ingin segera mendapatkan hasil. Khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Namun tidak berarti karena ayatnya menyebutkan manusia diciptakan tergesa-gesa, selalu kita tergesa-gesa, selalu kita terburu-buru. Tapi ini diingatkan oleh Allah agar kita menghindarkan sifat-sifat yang buruk. Benar, Al-Quran menyebutkan manusia itu keras kepala, manusia itu zoluman jahula, amat sangat zalim, amat sangat jahil. Manusia itu selalu ingkar kepada Allah. Ini sifat-sifat manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak berarti bahwa kalau demikian kita termasuk yang melakukan itu. Tidak. Justru kita menghindari bagaimana agar tidak termasuk yang jahil, tidak termasuk yang zalim, tidak termasuk yang keras kepala, tidak termasuk yang tergesa-gesa. Untuk itulah ada bimbingan Allah, ada bimbingan Nabi, ada contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi juga menyebutkan bahwa sifat terburu-buru, sifat ingin segera mendapatkan hasil, tidak ada kesabaran, itu termasuk dari perbuatan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan, ingin segera, terburu-buru, tergesa-gesa, ingin hasilnya sekarang ini, itu termasuk godaan dari syaitan laknatullah alaih. Semua kita ikhtiar, tapi hasil ada di tangan Allah. Dan kalau kita bersabar dengan kesungguhan, dengan ikhtiar dan tawakal, yakinlah hasilnya juga baik. Karena Allah amat sangat memperhatikan, amat sangat menilai kita. Orang yang sungguh-sungguh, Allah bukakan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 69. Kalau sungguh-sungguh, Allah bukakan banyak pintu kemudahan, banyak pintu keberkahan dan kenikmatan. Tapi kalau bermalas-malas, tidak sungguh-sungguh, tidak ada ikhtiar yang dijalankan, maka bagaimana mungkin anugerah Allah dianugerahkan kepadanya? Bukankah di surat Ar-Ra'd ayat 11 juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah ketentuan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu yang mau mengubahnya, yang selalu berusaha mengubahnya. Ikhtiar kita akan dijadikan oleh Allah media. Apakah kita layak mendapatkan anugerah dari Allah, ataukah kita tidak layak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala tasta'jilu, maka janganlah kalian termasuk yang meminta, selalu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pula mengingatkan kepada umatnya, kalian itu sesungguhnya mampu mendapatkan berbagai bentuk kebaikan dan kenikmatan dari Allah. Tapi Rasul mengingatkan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Persoalannya, kalian ini inginnya cepat, inginnya segera, inginnya sekarang ini mendapatkan hasil. Kalian kurang bersabar, kalian kurang berikhtiar. Karena kalau ikhtiarnya maksimal, berarti dia tidak mau atau siap untuk Allah tunda, tidak disegerakan, karena itu melatih kesabaran-kesabaran. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, salah satu dari akhlak buruk manusia yang disebutkan di surat Al-Anbiya 37 adalah sifat tergesa-gesa. Untuk itu kita berusaha menghindarinya. Allah mengingatkan fala tasta'jilun. Nabi pula mengingatkan walakinnakum qaumun tasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Salah satu bentuk ketergesaan, salah satu bentuk tidak sabar adalah mereka meminta janji itu segera dihadirkan, diturunkan untuk mereka. Bahkan mereka menantang Allah, kapankah janji yang Allah tetapkan untuk kami Allah turunkan? Padahal yakinlah, tidak mungkin Allah mengingkari janji
Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi bersabarlah, tapi tetaplah berikhtiar, tapi bertawakallah. Suatu saat janji Allah pasti akan Allah turunkan untuk semua yang pernah berikhtiar, yang pernah bersungguh-sungguh, yang selalu beribadah, yang selalu beramal soleh. Sekiranya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu tahu bagaimana nanti mereka tidak dapat mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, tentu mereka akan segera minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan tidak minta disegerakan azab di dunia. Ini andaian, tapi andaian yang sangat pasti, karena Allah sampaikan tentang nanti hari kiamat. Manusia yang minta disegerakan azabnya, justru ketika mereka berada di depan azab Allah, saat mereka bahkan berada di dalam neraka Allah, barulah mereka menyesal, barulah mereka tidak dapat mengelak dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya manusia yang mulia adalah manusia yang amat sangat yakin dengan Allah, menyerahkan sepenuhnya. Kalau belum Allah hadirkan, tentu itulah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah hadirkan, itu pula yang terbaik untuk kita. Kita tidak boleh memaksa, meminta dipercepat. Semuanya sudah ada dalam takaran ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada siapapun dengan tiba-tiba. Maka ketika mereka minta disegerakan kiamat, ketika kiamat tiba-tiba datang, mereka malah menjadi panik. Mereka pula tidak sanggup menolaknya. Bahkan mereka tidak sanggup meminta penangguhan hari kiamat. Hari kiamat tidak diberitahu oleh Allah kapan itu datangnya. Tidak diberitahu oleh Nabi pula. Kenapa? Agar kita selalu bersiap sedia. Namun Allah sudah menyebutkan kiamat itu dekat. Selalu qarib, dekat. Selalu disebutkan dekat oleh Allah. Kenapa? Karena kita supaya bersiap sedia. Dekat juga menunjukkan sebuah kepastian. Tapi kita tidak boleh meminta dipercepat. Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka yang ingin dipercepat kiamat, ketika kiamat tiba-tiba datang, justru mereka panik, mereka bingung, mereka gelisah. Karena tidak ada amal yang mereka lakukan, yang sudah mereka persiapkan. Tidak ada yang kita minta dari Allah disegerakan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita tetap beribadah, terus beramal soleh. Kalau memang sudah waktunya, kiamat akan tiba. Dan kalaupun tiba, kita insya Allah sudah siap menghadapinya. Siap berbekal dengan amal, siap dengan berbagai macam bekal. Sholat kita, ngaji kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, kebaikan-kebaikan kita, membantu sesama kita, akhlak kita yang mulia. Itulah bekal-bekal. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, manusia katanya meyakini kematian, tapi seolah-olah mereka meragukannya karena mereka tidak mempersiapkan. Maka ciri manusia yang yakin adanya hari kiamat adalah mereka selalu berbekal, selalu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena ketika datang secara tiba-tiba, kita pun insya Allah dalam keadaan siap, dalam keadaan kita sudah berbekal dengan bekal-bekal yang sangat banyak, insya Allah. Untuk itu ayat 41, dan sungguh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun pernah diperolok, pernah dihina, sehingga mereka pula bersabar atas semua olok-olok, semua hinaan kaumnya. Inilah beberapa sifat yang sangat buruk dari kaum para nabi. Nabi mengajak baik-baik, para nabi mengajak kepada kebahagiaan, keselamatan. Namun mereka malah tidak hanya tidak mengikuti, tapi mereka kadang-kadang memperolok, menghina, menuduh yang bukan-bukan. Na'udzubillah. Yang terbaik bagi kita adalah mengikuti para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada ungkapan menuduh, ungkapan fitnah, ungkapan yang buruk terhadap nabi. Karena kita sangat yakin itulah manusia yang paling mulia sepanjang masa. Jika tidak, bagaimana mungkin Allah memilih? Para nabi, para rasul adalah pilihan Allah. Kalau Allah yang memilih, pasti itu adalah kemuliaan, pasti itu keutamaan. Bagaimana mungkin
kita tidak dipilih sebagai nabi, lebih utama dari para nabi. Untuk itu kita diminta oleh Allah menjaga lisan kita terhadap para nabi, tidak menghina mereka, tidak membuat kata-kata yang tidak tepat untuk mereka, hindari ucapan, hindari ungkapan yang buruk terhadap para nabi-nabi Allah, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mempertanyakan kepada semuanya, katakanlah, siapakah yang akan menjaga kalian di waktu malam atau menjaga kalian di siang hari jika siksaan, hukuman dari Allah itu datang? Tidak ada yang dapat mencegah datangnya hukuman, datangnya azab jika Allah menghendaki, dan datangnya bisa siang hari, bisa malam hari, bisa waktu-waktu yang Allah telah tetapkan. Untuk itu bermunajat, untuk itu mengingat semua nikmat Allah, bermunajat, bertawakal, berserah, itulah yang terbaik. Karena bisa siang hari, bisa malam hari, bisa dini hari, semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita selaku hamba adalah terus saja beramal, terus saja berbekal, terus saja kita melakukan berbagai macam jenis kebaikan, karena ketika saatnya datang kita sudah insya Allah siap dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Allah pula menantang mereka yang mempersekutukan Allah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan yang dapat melihara mereka dari azab Allah? Tentu tidak mungkin. Mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Bagaimana menolong orang lain, sehingga tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah melainkan Allah. Ini adalah ungkapan Al-Quran kepada orang-orang musyrik. Mereka membuat sekutu-sekutu selain Allah, dengan harapan sekutu-sekutu itu, sesembahan itu akan menolongnya dari azab Allah. Maka Allah tanya, bagaimana mungkin mereka menolong kalian? Mereka sendiri tidak dapat menolong diri mereka sendiri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Dan itu yang menenangkan iman kita, menenangkan hati kita. Tetap kita mohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbanyak ibadah. Setelah itu perbanyak pula memohon pertolongan kepada Allah di dunia ini. Jika kita terus memohon pertolongan, Allah tolong. Demikian juga di hari akhirat. Kalau kita tidak pernah meminta tolong, bagaimana Allah menolong kita? Allah menolong mereka yang minta tolong kepada Allah. Tapi cara minta tolongnya adalah dengan berdoa, dengan beramal, dengan beribadah sebaik-baiknya, agar kita termasuk yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah kita ingin mendapatkan pertolongan Al-Quran di hari kiamat kelak. Al-Quran akan menjadi syafaat. Maka kita juga membacanya, kita mengkajinya, kita mentadaburinya, kita mendalaminya. Dan kita selalu dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran layak untuk menolong kita, menjadi syafaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di ayat 44, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan hari ini, Allah memberikan jawaban. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan juga nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia, hingga Allah panjangkan usia manusia-manusia sebelum kita. Maka apakah mereka tidak melihat? Kami mendatangi negeri semuanya, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri ini. Apakah mereka tetap merasa mendapatkan kemenangan? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah yang terbesar, anugerah yang terbanyak kepada kaum-kaum sebelum kita. Khususnya mereka dipanjangkan umurnya, lebih panjang dari kita. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan dalam sabdanya bahwa a'maru ummati ma baina khamsin ila sittin. Kita, umur umat Nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah antara 50 atau 60 tahun. Tapi orang-orang dahulu ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 1000 tahun. Semuanya ini sebagai sebuah ingatan. Orang dahulu mendapatkan banyak karunia, namun mereka ingkar kepada Allah. Akibatnya juga mereka dibinasakan oleh Allah. Untuk itu kita tetap berusaha menjaga karunia Allah, mensyukurinya dengan memanfaatkannya untuk ibadah, untuk amal soleh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya
tapi buruk pula amalnya. Begitu Nabi SAW bersabda tentang usia dan kebaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kalau memungkinkan, karena itu hak Allah, ia berumur panjang dan amalnya pun baik, amalnya pun panjang. Dan seburuk-buruk manusia, na'udzubillah, usia Allah anugerahkan usia yang panjang, tapi keburukannya juga panjang sesuai dengan usianya. Yang terbaik adalah tentu kalau Allah anugerahkan usia yang panjang, amal kita juga baik, amal kita juga soleh. Kalau Allah anugerahkan umur yang pendek, umur yang sedang, umur yang singkat, tetap saja amal kita usahakan adalah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Semua ayat-ayat Allah yang kita bahas, insya Allah akan menolong kita menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita dihindari dari musibah, dari bencana dengan banyak bermunajat, dengan banyak ikhtiar, dengan banyak melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena itu adalah kita sedang mengikuti tuntunan Allah, tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majelis ini, khususnya yang menyiapkan segala-galanya, dari pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, ibu pengurus, ibu ketua. Subhanallah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Ibu-ibu semua Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang selalu bersama untuk berta'awun, untuk bersama-sama menjaga kebaikan kita melalui majelis ilmu yang mulia ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.